Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Anak-anakku, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, materi ini tolong dicatat ke dalam buku catatan Anda. Yang kedua, dipahami. Yang ketiga, tolong di akhir tayangan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang jawaban tersebut harus Anda ketik melalui aplikasi WA secara japri dikirimkan kepada Bapak. Itu merupakan bagian dari absensi kehadiran Anda dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini yaitu tentang kode etik profesi humas. Perlu kalian ketahui, kompetensi dasarnya itu berkaitan dengan pengetahuan, yaitu menerapkan profesi humas. Sementara untuk keterampilan, melaksanakan etika dan kode etik profesi humas. Adapun tujuan pembelajaran, supaya setelah pembelajaran ini dilaksanakan, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan profesi humas. Yang kedua, dapat memahami etika dan kode etik profesi humas. Baik, kita mulai materi tentang etika dan kode etik profesi humas. Perlu kita ketahui, profesi yang memiliki kode etik salah satunya adalah public relation atau humas. Profesional humas atau public relation officer by professional berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, yaitu pergeseran sistem pemerintah otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratis dalam era globalisasi, yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini, dan berekspresi yang terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batas-batas wilayah suatu negara. Selanjutnya, tentang dasar-dasar etika, kode etik, dan profesi humas. Humas sebagai suatu bidang profesi yang memiliki tugas untuk memberikan berbagai bentuk informasi yang ditujukan kepada halayak atau masyarakat supaya mampu memahami, mengenali, mempelajari perusahaan atau organisasi. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah tentang identifikasi etika dan profesi humas. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika merupakan suatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan nilai atau asas yang memiliki kaitan dengan akhlak dan juga nilai benar dan salah yang dianut dalam suatu masyarakat. Kode etik adalah bentuk dari aturan tertulis yang secara sistematis dibuat dengan sengaja yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral
yang ada dan pada saat dibutuhkan mampu difungsikan sebagai suatu alat untuk menghakimi berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan logika rasional umum yang dinilai telah melanggar atau menyimpang dengan kode etik. Jadi, kode etik adalah suatu refleksi yang juga disebut self-control karena segala sesuatunya dibuat dan kemudian diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial tersebut. Menurut para ahli tentang profesi diterjemahkan antara lain pendapat dari Howard Stevenson, yaitu the practice of skill, art, or service based on training, a body of knowledge and adherence to agree on standard of ethics. Maksudnya adalah humas yang dapat dinilai sebagai profesi pada prakteknya adalah sebuah seni, keterampilan, atau memberikan berbagai pelayanan tertentu jika didasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar dari etika profesi. Pendapat yang lain dari A. Sony Kerap bahwa profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berikutnya ada pendapat juga dari Peter Jarvis, kemudian Kogan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, yang di dalamnya keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Kemudian ada juga pendapat Dedi Supriyadi tahun 1998-95, kemudian menurut Sain EH 1962. Ada dua bidang pada kategori profesi. Yang pertama itu profesi khusus, memiliki tujuan khusus untuk mendapatkan suatu penghasilan, dan itu merupakan tujuan pokok. Contohnya, profesi dalam bidang politik, hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, humas, konsultan, kedokteran, dan lain-lain. Kemudian profesi luhur, tujuan utamanya adalah dedikasi atau jiwa pengabdian. Misalnya, profesi dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, dan seni. Oke, kita masuk ke ciri-ciri profesi humas. Ada 6. Yang pertama, memiliki tanggung jawab integritas pribadi atau integrity dan profesi atau responsibility yang tinggi. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketiga, memiliki standar atau komitmen moral, kode perilaku atau dikenal dengan code of conduct. Kemudian, memiliki jiwa pengabdian dengan penuh dedikasi. Yang kelima, mampu menjaga eksistensi sebagai suatu wadah organisasi profesi. Dan yang keenam adalah otonomisasi organisasi profesi, dalam hal ini memanage organisasi tersebut. Pengertian kode etik profesi humas. Kita artikan dulu, kode etik profesi adalah suatu sarana yang digunakan untuk kontrol sosial masyarakat atas profesi bersangkutan. Yang kedua, kode etik profesi dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman atau acuan. Kemudian, kode profesi mampu mencegah campur tangan pihak luar dari organisasi. Kita lihat kualifikasi kemampuan profesi dari humas. Yang pertama, secara garis besar, kemampuan untuk berperilaku secara etis, kemampuan untuk kesadaran etis, kemampuan berpikir secara etis, dan kemampuan untuk kepemimpinan yang etis.
Kemudian prinsip etika profesi kehumasan, ada prinsip kebebasan, prinsip kejujuran, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip otonomi. Baik, untuk materi hari ini Bapak kira cukup. Tolong dicatat materi tadi. Kemudian sebagai bukti absensi Anda hadir, silakan Anda membaca tugas berikut. Pertama, materi tadi ditulis ke dalam buku catatan Anda. Yang kedua, jelaskan 4 kualifikasi kemampuan profesi humas secara lengkap. Anda bisa mencari jawaban tersebut di buku pendamping OTKP Humas dan Keprotokolan kelas 11 atau boleh searching di Google. Kemudian yang ketiga, jelaskan 5 prinsip profesi kehumasan. Ini juga sama, boleh menggunakan buku pendamping, boleh juga dilakukan searching. Kemudian soal tadi itu mengacu pada slide sebelumnya, yaitu slide 12. Di situ baru garis besar yang Bapak jelaskan, silakan oleh Anda berikan keterangan lengkap atau uraian yang lengkap tentang maksud dari kualifikasi, kemudian prinsip tadi. Yang keempat, jawaban diketik dengan WhatsApp saja secara japri dan jangan dipoto. Ya, diketik atau ditulis di HP Anda. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas sebagai bukti absen. Batas pengiriman jam 12:20 menit. Kemudian yang terakhir, yang tidak mengirimkan dianggap tidak hadir walaupun Anda sudah mencatat dan merangkum. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga Anda dalam kondisi sehat selalu dan selalu siap belajar kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.